Honda Racing Corporation (HRC) akhirnya mengonfirmasi perekrutan John Mir pada Selasa 30 Agustus 2022 kemarin. Ini kabar yang sudah dinantikan karena kedua belah pihak memang telah lama dikaitkan bekerja sama. Mulai MotoGP 2023 nanti, pembalap kebangsaan Spanyol tersebut bakalan memperkuat Repsol Honda sebagai rekan satu tim Marc Marquez setelah menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun. Sejatinya, John Mir pernah merengkuh titol bersama Honda. Itu terjadi pada musim 2017 lalu, ketika ia menjadi juara dunia kelas Moto3 dengan tim Leopard Racing. Ini berarti tim pabrikan Honda memiliki dua pembalap berstatus juara dunia MotoGP tahun depan. Ini kali pertama mereka diperkuat dua peraih gelar sejak 2019 lalu, ketika Marc Marquez duet dengan Jorge Lorenzo. Saya sangat senang bersemangat untuk mengumumkan secara resmi bahwa saya akan bergabung dengan tim Repsol Honda tahun depan. Terima kasih kepada HRC karena telah mempercayai saya dan memberikan saya kesempatan membela warna historis ini yang penuh dengan sejarah dan gelar juara dunia. Tulisan Mir dalam pernyataan yang diunggah melalui Instagram. Selang beberapa jam setelah peresmian John Mir ke Repsol Honda, Aprilia Racing RNF mengonfirmasi dua rider KTM untuk berlaga di musim 2023 nanti. Ya, Miguel Oliveira serta Raul Fernandez akan bergabung dengan mereka di musim depan. Mulai MotoGP 2023, Aprilia akan menurunkan 4 motor selain RS GP yang dikendarai oleh Alex Espargaro dan Maverick Viñales di tim pabrikan. 2 lagi akan menjadi milik Miguel Oliveira dan Fernandez di RNF. Skuad asal Malaysia ini sepakat merapat ke Aprilia setelah mengakhiri kerjasamanya dengan Yamaha. Tahun depan, mereka bakal menjadi tim satelit anyar pabrik nol itu, berasal dari YZM-R1 dan kemudian pindah ke RSGP. Baik Oliveira saat ini bersama Red Bull KTM Factory Racing maupun Fernandez dengan tim Tech 3 KTM Factory Racing tertarik untuk bergabung meski ada banyak tawaran yang datang. Ini menunjukkan potensi besar Aprilia dan RNF. Keduanya adalah pembalap muda dengan kombinasi pengalaman yang baik, berasal dari Miguel dan Raul yang secara pribadi sudah saya kagumi sejak dia mengejutkan di Moto2 tahun lalu. Akhirnya bisa merekrutnya, itu fantastis. Baik kami dan Aprilia percaya pada bakat keduanya, kata Razlan Razali dikutip dari Speedweek. Beberapa hari lagi Andrea Dovizioso akan menjalani penampilan terakhirnya di MotoGP San Marino nanti. Runner-up 3 kali MotoGP tersebut dijadwalkan mengakhiri karirnya di Misano. Dengan 6 balapan tersisa, posisi Dovizioso di WTO Yamaha RNF Racing bakalan diisi oleh Karl Crutchlow. Sejak pensiun sebagai pembalap aktif di MotoGP, ia telah menjadi test rider untuk pabrikan Iwata tersebut. Ini berarti Crutchlow tidak hanya menyelesaikan beberapa pengujian resmi MotoGP, tetapi juga ada sejumlah tes privat yang terbaru di Aragon guna menguji pembaruan bagi rider tim utama, yaitu Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli. Kembalinya ke pedok juga seharusnya bermanfaat dalam hal pengembangan untuk musim 2023 nanti. Mengenai hal ini, Quartararo belum tahu pasti, tetapi ia percaya Crutchlow akan melakukan pekerjaannya dengan baik. Saya tidak tahu apakah dia akan menguji bagian-bagian baru untuk tahun depan, tetapi setidaknya dia akan melakukan beberapa kilometer. Saya tidak yakin apakah dia sendiri 100% senang balapan lagi, namun dia salah satu pembalap yang paling fit, kata Quartararo. Tim manajer RNF Yamaha, Wilco Zillenberg, punya pendapat mengapa Franco Morbidelli kalah kencang dari Fabio Quartararo. Talenta Morbidelli rasanya sudah tidak perlu lagi diragukan. Gelar juara dunia Moto2 2017 dan 3 kemenangan di MotoGP serta runner-up di musim 2020 adalah bukti nyata bahwa Italiano punya potensi besar pada masa depan. Tetapi semuanya berubah cepat ketika cedera lutut menghampiri Morbidelli. Salah satu anggota VR46 Rider Academy itu harus absen selama 5 balapan. Walau begitu, Yamaha menawarkan kontrak pembalap pabrikan, berharap bisa mengulang performa apik 2 tahun yang lalu. Frankie, sapaan akrabnya, malah sering berjuang di barisan belakang. Sebaliknya, rekan satu tim Fabio Quartararo kembali menjadi
penantang kuat perburuan titel di MotoGP 2022. Lalu, apa yang menjadi penyebab dibalik menurunnya kinerja Morbidelli? Zelenberg pun memberikan opininya. Franco naik podium di Jerez tahun lalu dan semuanya berjalan relatif baik. Kemudian dia cedera lutut, sejak itu dia tidak membalap di levelnya. Saat ini dia fit, tapi dia masih berjuang dan itu menjadi misteri bagi saya. Saya pikir gaya balapannya tidak cocok dengan motornya, kata Zelenberg kepada motorsport.com. Manajer Repsol Honda, Alberto Puig, menganalisis kesulitan Honda Racing Corporation yang membuat mereka menjalani musim terburuk dalam sejarah kelas tertinggi kejuaraan dunia balap motor tersebut. Kejuaraan MotoGP 2022 mungkin bakalan menjadi salah satu musim yang tidak pernah akan dilupakan oleh Honda. Pabrikan sepeda motor terbesar di dunia tersebut menjalani musim terburuk sepanjang sejarah kelas premiernya. Sampai 13 balapan musim ini, saat ini Honda berada di posisi ke-6 dengan hanya 90 poin. Mereka hanya unggul 28 poin atas Suzuki di peringkat ke-5, serta 206 lebih sedikit daripada Ducati sang pemimpin. Di klasemen tim, Honda berada di posisi ke-9 diikuti tim satelit mereka LSR. Mereka hanya unggul dari WEC RNF Yamaha dan KTM Tech3. Keterpurukan Honda memang tidak lepas dari cedera lengan berkepanjangan yang dialami oleh Marc Marquez. Ironisnya, meskipun absen dari 13 balapan, pembalap asal Spanyol itu masih menjadi pembalap terbaik Honda Racing Corporation HRC di klasemennya. Seperti dikutip dari DAZN, manajer tim Repsol Honda Alberto Puig, yang lama ini diisukan bakalan diganti oleh David Brivio, mengakui ada problem dengan timnya di musim ini. Puig menjelaskan, Honda sudah memiliki sistem yang telah bekerja selama bertahun-tahun, karena merupakan merek yang paling banyak memenangi kejuaraan di kelas tertinggi. Dan jika dari 4 pembalap, tidak ada satupun yang membawa hasil bagus. Gambarnya lebih jelas bila menemukan situasi seperti ini. Anda dapat melakukan dua hal, menjadi gugup dan panik atau mencoba untuk tetap tenang. Tetapi jelas bahwa sistem Honda tidak bekerja bagus sekarang. Orang-orang di Eropa menyelesaikan balapan dari hari Selasa, mereka sudah bekerja di pabrik. Kami jelas tertinggal dalam hal ini, ujar Alberto Puig, dikutip dari Speedbeat. Terima kasih sudah stay tune di channel kami. Jangan lupa tombol subscribe-nya diklik dulu ya, supaya channel ini semakin semangat memberikan informasi terkait MotoGP. Terima kasih.